Batam TV, Jembatan Hati. Halo pemirsa, Anda menyaksikan program Lintas Karimun edisi Minggu 18 Januari 2015. Sejumlah informasi seputar Karimun selama sepekan telah kami siapkan untuk menemani akhir pekan Anda. Bersama saya, Cynthia Loresta, inilah Lintas Karimun selengkapnya. Mengawali informasi Lintas Karimun episode kali ini pemirsa, APBD Kabupaten Karimun hingga kini belum ditandatangani oleh Gubernur Kepri Haji Muhammad Sani. Saat ini Gubernur masih menunggu klarifikasi dari pemerintah Kabupaten Karimun terkait beberapa pos anggaran. Sebelum diserahkan kepada Gubernur, APBD Kabupaten Karimun telah dibahas oleh pemerintah bersama wakil rakyat di Karimun. Meski sudah memasuki minggu kedua bulan Januari 2015, Gubernur Kepulauan Riau Haji Muhammad Sani belum menandatangani pengesahan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2015. Tertundanya pengesahan APBD oleh Gubernur tersebut karena catatan evaluasi terhadap sejumlah pos anggaran yang dinilai melanggar ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan belum dibalas oleh pemerintah Kabupaten Karimun. Dari data yang diterima redaksi Lintas, terdapat beberapa pos anggaran yang dinilai melanggar ketentuan. Di antaranya alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan kesejahteraan PNS sebesar 74,8 miliar. Dari analisa atas evaluasi Gubernur Kepri, kebijakan tersebut melanggar Kemendagri nomor 13 tahun 2006. Selain itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas sejumlah SKPD dan untuk anggota DPRD Karimun juga dinilai masih kurang mempertimbangkan azas efisiensi dan efektivitas. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau juga menyoroti adanya pos anggaran belanja hibah dan bantuan sosial di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya yang harus dihapus karena tidak diperkenankan. Ironisnya, meski sejumlah catatan evaluasi dari gubernur tersebut belum dibahas di tingkat Badan Anggaran DPRD Karimun, namun tim anggaran pemerintah Kabupaten Karimun sudah merancang draft jawaban terhadap surat evaluasi gubernur tersebut. Hal tersebut membuat sejumlah anggota DPRD Karimun meradang, karena dinilai sudah dilecehkan. Dari fraksi Gerindra, sebagai anggota Banggar juga sudah keluar daripada rapat antara tim TAPD sama DPR. Karena saya lihat sudah menyalahi daripada ketentuan-ketentuan. Itu aja. Saya juga sebetulnya semua pres saya mau kumpul di sini. Begitu saya keluar saya juga bilang saya udah siap untuk membongkar ini semua. Biar di dalam tata tertib atau etika DPR saya salah, saya siap terima. Ada. Jadi saya siap menerimanya. Makanya di dalam draft itu ada ini ya, itu kalian kupas lah ya. Jadi kan tak perlu kemana, kupas saja. Memang itu salah, memang itu apa semua. Ini akan mengganggu ini nggak pengesahan PBD murni 2005 di provinsi nanti? Begini, masalahnya kan tidak ada mengganggu itu. Kalau memang DPR tadi ikut mengesahkan juga ya tanggung jawab lah DPR yang dibanggar nanti. Sementara itu, Ketua DPRD Karimun Muhammad Asura mengatakan, seharusnya eksekutif membahas kembali hasil evaluasi gubernur tersebut bersama legislatif. Asura juga berharap persoalan ini tidak menghambat pengesahan APBD Kabupaten Karimun. Kita kan setelah datang evaluasi dari gubernur itu, maka kita sudah membahas sama-sama, kita membahas sama eksekutif. Setelah eksekutif membahas sama-sama kita nanti, barulah diselesaikan semuanya. Sehingga ini tidak simpang siur. Iya, ini kesan tadi kan walk out tadi kan. Nah, karena kan orangnya selama ini mengatakan simpang siur begini. Padahal itu tidak ada masalah simpang siur itu. Masalah ini pastinya akan apa doang, memperlambat pengesahan APBD murni 2015 dari gubernurnya? Mudah-mudahan tidak ada. Ya.
tidak terhambat. Buktinya dari Bapeda tak ada yang ada, cuma staf-staf aja. Ada dari sini. Gini dia ada. Junaidi. Sekda tak ada ya? Sekda ada. Dari evaluasi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, banyak pos anggaran di APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2015 harus ditinjau kembali dan diharapkan dialihkan untuk program dan kegiatan yang lebih diprioritaskan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Suhermita untuk Lintas Karimun. Per 13 Januari lalu, tarif angkutan laut antar pulau di Karimun mengalami penurunan tarif. Penurunan ini merupakan dampak dari turunnya harga BBM oleh pemerintah pusat. Meski demikian, tarif untuk angkutan laut antar kota dan antar provinsi hingga saat ini belum diturunkan. Pasca diturunkan harga bahan bakar minyak oleh pemerintah beberapa waktu lalu, satu persatu penyedia jasa angkutan di Kabupaten Karimun mulai menurunkan tarif angkutan mereka. Salah satunya adalah penyedia jasa angkutan antar kapal, antar pulau yang ada di Pelabuhan KPK Karimun, di mana sejak tanggal 13 Januari lalu tarif angkutan laut antar pulau yang ada di Kabupaten Karimun mulai turun. Penurunan harga tiket di kisaran Rp1.000 hingga Rp5.000 per penumpangnya. Naik berapa kak juga? Naik lah 5.000 lah. Oh sebelumnya? Kemarin kan cuma 18. Naik 25, ke Sabtu sekarang turun jadi 23 kak? Kemarin sebelumnya berapa? Kemarin, yang Tanjung Berlian. Tanjung Berlian itu hari 45. 45 sekarang? Sekarang nggak tahu lah, saya turun di 11. Oh, turun 11? 46 sekarang. 36 sekarang. Sebelumnya berapa? Sebelum ini 40. 40. Untuk tarif dari Karimun ke Muaro yang biasanya Rp66.000 turun menjadi Rp60.000 per penumpang. Sementara untuk tarif dari Karimun Buru dari Rp24.000 turun Rp1.000 menjadi Rp23.000 per penumpangnya. Turunnya harga tiket kapal antar pulau ini belum diikuti oleh transportasi darat dan kapal laut domestik serta internasional ke Malaysia dan Singapura. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pasca penurunan harga BBM, tarif angkutan umum perkotaan di Karimun tetap. Penurunan tarif justru terjadi pada angkutan pedesaan dan angkutan di wilayah Tanjung Batu. Beberapa waktu lalu, pemerintah pusat telah menurunkan harga bahan bakar minyak untuk jenis premium dan solar. Meski demikian, penurunan harga bahan bakar tersebut tidak serta-merta diikuti oleh penurunan tarif angkutan kota yang ada di Kabupaten Karimun. Ketua Organda Kabupaten Karimun bahwa pasca kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, tarif angkutan umum di Karimun hanya naik Rp1.000, sehingga jika diturunkan kembali, para sopir dan operator angkutan umum di Karimun akan dirugikan. Pasalnya, spare part, ban, dan oli harga naik pasca kenaikan BBM beberapa waktu yang lalu. Khusus oplet yang naiknya 1.000 kemarin, itu kita tidak turun. Karena alasan kita tidak turun, pertama, itu tidak efektif. Karena kalau 4.300 ataupun 4.700, masyarakat kan membayarkan 4.000. Ya kan? Jadi kalau memang diturunkan, memang tidak usah dinaikkan, kembalikan aja ke awal 4.000. Karena tidak aktif, tidak efektif. Karena selama ini kemarin itu 4.300 yang dulu ya, sebelum naik 4.300, tapi masyarakat bayar cuma 4.000. Jadi kita tetap bertahan di 5.000 bang ya? Tetap yang 5.000. Walaupun minyak ada turun atau macam kita tetap 5.000 bang. Tapi kalau nanti ada turun lagi, kita ada turun lagi. Baru kita akan pertimbangkan kembali. Terus kalau yang antar desa yang naik. Amirullah menambahkan penurunan tarif angkutan justru terjadi pada angkutan pedesaan dan angkutan untuk wilayah Tanjung Batu Kota. Hal tersebut disebabkan karena tarif mereka saat kenaikan BBM beberapa waktu yang lalu lebih dari Rp2.000. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Badan Usaha Pelabuhan sejak tanggal 1 Januari lalu melarang rentenir berkeliaran di Pelabuhan KPK. Karena hal tersebut menyebabkan beberapa tenan pelabuhan banyak yang telat membayar sewa dan akibatnya pendapatan kas daerah menjadi berkurang.
Beginilah bentuk himbauan larangan meminjam modal di rentenir yang dipasang oleh pengelola terminal Pelabuhan Sri Tanjung Gelam atau Pelabuhan KPK. Himbauan ini terpasang karena banyak rentenir berkeliaran di pelabuhan yang dikelola oleh Badan Pelabuhan Kabupaten Karimun ini. Akibatnya, banyak penyewa tenan yang meminjam uang kepada rentenir dengan konsekuensi harus membayar bunga lebih tinggi, sehingga banyak tenan yang berusaha di Pelabuhan Karimun ini sering telat membayar uang sewa tempat. Kepala Terminal Sri Tanjung Gelam Rumainur mengatakan bahwa pihaknya memasang himbauan di beberapa titik seperti di ruang tunggu penumpang, kantin, serta beberapa agen yang menjual tiket kepada calon penumpang antar pulau. Itu masuk di mana? Yang spanduk himbauan tadi itu, Pak. Ya, himbauan itu terhadap itu tadi kita itu tidak melarang terhadap apa yang dilakukan oleh Hanokan. Cuma dalam hal ini kita melarang kegiatan itu berada di lokasi kita. Kegiatan apa, di Pak? area seperti rentenir tadi. Itu. Jadi kita melarang sangat karena mengganggu kenyamanan kita terhadap fasilitas dari pengguna jasa pelabuhan. Dampak terhadap kita apa tuh, Pak? Mereka tuh rentenir tuh minjam duit sama siapa tuh, Pak? Sama yang orang-orang kios-kios itu, Pak? Penjualan baik itu kantin basah maupun kantin kering. Sementara kita juga punya ada kutipan juga. Ada kutipan yang disetorkan setiap hari oleh kantin, kantin basah dan kering terhadap uang yang nanti merupakan kontribusi yang kita serahkan juga kepada kas daerah, Pak. Jadi dengan adanya Bakri itu kutipan kita jadi terkendala, Pak? Ya, bisa juga terkendala atau terganggu. Itu mayoritas yang pedagang-pedagang itu pada minjam sama Bakri, Pak? Ada sebagian kayaknya. Ada sebagian. Jadi intinya berarti himbauan itu supaya kalau bisa itulah tadi, kalau melakukan itu ya silakan, tapi jangan berada di lokasi atau di area Pelabuhan Sri Tanjung Gelam atau yang kita kenal dengan KPK. Di sisi lain, Rumainur mengatakan bahwa pihaknya tidak menghalang-halangi para rentenir tersebut menjalankan usahanya. Namun, ia tidak memperbolehkan rentenir berkeliaran di area pelabuhan KPK. Sementara bagi penyewa tenan yang memiliki urusan pinjam-meminjam dengan rentenir, maka pengelola pelabuhan akan memutus kontrak kerja mereka. Apalagi hingga sampai telat membayar sewa karena memiliki urusan dengan rentenir. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Ke informasi selanjutnya pemirsa, meski sudah diratakan pasca relokasi seluruh pedagang ke Pasar Baru Puan Maimun Kolong, pemerintah Kabupaten Karimun belum memiliki rencana penggunaan bekas lahan Pasar Puakang. Beginilah kondisi bekas lahan Pasar Puakang Karimun saat ini. Pasca relokasi seluruh pedagang ke Pasar Baru Puan Maimun Kolong, seluruh bangunan sudah dihancurkan rata dengan tanah. Namun sejauh ini, pemerintah Kabupaten Karimun belum membangun kembali di bekas Pasar Puakang ini. Bupati Karimun Haji Nurdin Basirun beberapa waktu yang lalu mengatakan untuk waktu dekat, pemerintah akan membiarkan bekas lokasi pasar ini. Namun pemerintah memiliki beberapa rencana, di antaranya akan membangun pusat pasar elektronik atau akan dijadikan taman lokasi kota. Namun semua masih rencana menunggu ketersediaan anggaran dan kebutuhan perkembangan Karimun ke depan. Rencana apa, Pak? Mau rencana apa, Pak, pembangunannya? Sementara kita lihat dulu, saya pun rencana jangan sampai letak ada manfaatnya, kan? Oh gitu, Pak. Ya, begini dah. Sementara ya kita bikin tempat. Planning, Pak, ya gitu. Apa? Planning ya, Pak. Tadinya memang rencana kita untuk taman gitu, Pak. Taman kota. Kita pelajari juga, ya, dari apa sih tepat atau tidak, atau kita buat dari daerah pertumbuhan ekonomi baru. Umpamanya mana daerah pasar elektronik, pasar apa gitu. Sedang diharap juga sebenarnya bisa mencari pasar kerja pihak ketiga. Nurdin juga mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan
sejumlah kemungkinan yang tepat untuk pemanfaatan lahan bekas pasar tersebut. Suhermita untuk Lintas Karimun. Eks Pasar Puakang Kabupaten Karimun akan dijadikan ruang terbuka hijau. Agar masyarakat betah di ruang terbuka hijau tersebut nantinya akan dilengkapi dengan arena permainan anak serta fasilitas penunjang lainnya. Meskipun eks lokasi Pasar Puakang Karimun dikelilingi oleh bangunan rumah toko bertingkat dan padat penduduk, namun bekas pasar tradisional yang ada di Kabupaten Karimun tersebut akan dijadikan ruang terbuka hijau oleh pemerintah Kabupaten Karimun. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Karimun Muhammad Yosli. Yosli mengatakan ruang terbuka hijau tersebut nantinya akan dilengkapi dengan arena bermain untuk anak-anak, serta fasilitas penunjang lainnya, sehingga masyarakat Karimun dapat dengan nyaman saat berada di ruang terbuka hijau bekas lahan Pasar Puakang Karimun ini. Terkait bekas Pasar Puakang dengan Pasar Puakang itu sudah berpindah ke Pasar Puan Maimun, maka hasil rapat kemarin antara Bupati Karimun dengan Kepala Dinas PU dan dihadiri oleh Bapak Sekretaris Daerah, Pasar Pakar baru Puakang itu akan dijadikan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang mana di Kabupaten Karimun ini sangat kurang daerah ruang terbuka hijau, maka itu kita akan jadikan bekas Pasar Baru Puakang ini sebagai ruang terbuka hijau. Bang, kenapa di situ diletakkan ruang terbuka hijau? Kan di situ banyak ruko-ruko yang... Ya, kita akan menyulap, yang mana kita akan menyulap dan akan kita mendesainnya sebagus mungkin untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Tidak masalah, di situ ada ruko, di situ ada apa. Yang penting kan sekarang kan ada ruang terbuka hijau di kota, yang mana itu dapat dijadikan sebagai ruang untuk masyarakat lah, ruang masyarakat, fasilitas sosial, fasilitas umum yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat. Jadi setelah nanti ruang terbuka hijau, nanti fasilitas apa aja yang akan kita sediakan di sana, Bang? Akan kita sediakan, semua fasilitas akan kita siapkan, tapi kita bukan untuk menanam pohon, tapi kita memindahkan pohon, memindahkan pohon dan mendesain ya fasilitas yang siap kita sediakan, ya itu ya akan kita bangun tempat areal bermain bagi anak-anak, areal untuk berjalan bagi orang tua, dan areal untuk bersantai kepada masyarakat semuanya. Gitu. Dijadikannya bekas pasar ini sebagai ruang terbuka hijau oleh pemerintah Kabupaten Karimun, mengingat saat ini ruang terbuka hijau di Kabupaten Karimun sangat terbatas keberadaannya. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pemerintah Kabupaten Karimun menambah fasilitas utama dan fasilitas pendukung agar Karimun menjadi kabupaten yang bersih. Sayangnya, fasilitas tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakatnya. Untuk mewujudkan Karimun yang bersih dan rapi, saat ini pemerintah Kabupaten Karimun telah menambah luas area pembuangan akhir sampah, serta menambah armada pengangkut dan memperbanyak bak penampungan sampah. Namun sayang, segala upaya tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat. Terbukti, hingga kini masih banyak sampah berserakan di beberapa tempat yang seharusnya sampah-sampah tersebut berada di dalam tempat yang telah disediakan. Wakil Bupati Karimun dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya harus terus dipupuk. Selain untuk mewujudkan Karimun yang bersih dan rapi, membuang sampah pada tempatnya dapat melokalisir bakteri yang dapat menyebabkan masyarakat sakit. Selain itu, membuang sampah pada tempatnya juga dapat meningkatkan grade atau penilaian Adipura. Desember yang kemarin, hasil pantau pertama terjadi penurunan karena pada saat itu musim hujan. Sampah di selokan-selokan sangat banyak karena musim hujan, sehingga terjadi penurunan nilai. Oleh karena itu kita tidak ada lagi waktu yang ada ini, tapi kita harus kejar. Paling tidak kebersihan itu jangan menurun, paling tidak harus kita dapat tingkatkan. Ya, terakhir terserah pemerintah pusat melalui regional Sumatera untuk melakukan penilaian. Kalau memang Karimun memang dianggap bersih, pengolahan sampahnya sangat baik, profesional, dan
masyarakatnya juga memiliki andil yang besar. Pertama, TPA yang sangat ini memang luas, TPA kita sangat terbatas. Ya. Kita sedang mengupayakan untuk penambahan areal, penambahan lahan. Penambahan mobil barangkali pada? Kita sudah masukkan penambahan mobil pembuangan sampah, penambahan bak kontainer, pembangunan tempat pembuangan sampah sementara juga kita upayakan untuk ada penambahan di APBD 2015. Ini sedang kita lakukan. Ya mudah-mudahan. Meski demikian, Piala Adipura bukanlah tujuan akhir, karena Piala Adipura akan pasti diraih jika Kabupaten Karimun terlihat rapi dan asri. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Muslimat NU menggelar konferensi anak cabang. Informasi selanjutnya setelah pariwara. Lintas Karimun akan segera kembali.